Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada petang kali ini kita akan melanjutkan kajian kita masih berkait dengan sirah nabawiyah, dan kita akan membahas suku ketiga dari Yahudi, yaitu Bani Quraidah. Sebelum masuk ke pembahasan, ada sebuah hadis yang ingin saya kaitkan dengan pembahasan kali ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anas menceritakan bahwa kanat naqatun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tusamma al-adba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah punya unta namanya al-adba. Wa kanat la tusbaq, dan untanya Rasulullah itu tidak pernah paling perkasa di Madinah saat itu, tiba-tiba kalah dengan unta milik orang Badui, orang desa yang tidak terkenal itu. Fashtadda dzalika 'alal muslimin, maka ketika melihat unta Rasul kalah, seluruh sahabat saat itu sedih. Karena itu di luar perkiraan prediksi mereka. Selama ini ketika mereka itu melombakan untanya dengan Rasulullah mesti kalah terus. Nah ini kok kalah dengan, nah istilah sekarang niku tim underdog gitu, yang sama sekali tidak diprediksi. Sehingga orang-orang mengatakan subikotil adba, al-adba telah dikalahkan dalam lomba lari. Ketika Rasulullah melihat ada raut-raut kesedihan, penyesalan di wajah para sahabat, kenapa kok bisa-bisanya unta Rasulullah itu kalah, maka Rasulullah saat itu mengatakan, inna haqqan 'alallahi alla yarfa syai'an minad dunya illa wada'ahu. Ini nasihat emas dari Rasulullah yang perlu kita catat Bapak Ibu, entah itu di pikiran kita maupun di tulisan kita. Inna haqqan 'alallah, sesungguhnya telah menjadi ketentuan Allah, alla yarfa syai'an minad dunya, Allah tidak akan mengangkat sesuatu di dunia ini. Maksudnya semua yang ada di dunia ini, ketika Allah mengangkatnya, illa wadu'aha, pasti nanti ada saat dia akan dijatuhkan oleh Allah. Semua yang kita miliki, kebanggaan,
Semua sahabat bangga dengan unta Rasulullah yang tidak pernah kalah. Kedudukan juara 1. Kemudian entah itu harta, kekayaan dan semuanya yang kita miliki ketika kita ada di atas, pasti nanti ada saatnya semua itu akan turun ke bawah. Karena itu sunnatullah yang telah Allah tetapkan, semua yang ada di dunia itu sifatnya faniyah, fana. Tidak ada yang kekal abadi. Seandainya ada istilah kaya 7 turunan, berarti turunan yang ke-8 nanti bakal turun Bapak Ibu. Karena nggak mungkin orang itu di atas terus. Nah begitulah yang nanti terjadi pada Bani Quraidah, yang saat itu mereka memiliki benteng yang sangat kuat, persenjataan yang lengkap. Kemudian mereka niku pede ketika berkhianat, merasa bahwa sekutunya itu tidak mungkin kalah, dan merasa bahwa Islam itu akan segera tuntas sejarahnya. Tapi ternyata itu semua dibalik oleh Allah. Justru mereka lah nanti yang akan runtuh hingga sampai dieksekusi oleh Rasulullah SAW. Baik, Bani Quraidah adalah suku dari Yahudi yang ketiga, yang kemarin sudah kita ceritakan bahwa yang pertama adalah Bani Qainuqa, yang kasusnya itu mengganggu seorang muslimah, kemudian akhirnya diperangi oleh Rasulullah. Kemudian ada Bani Nadir yang mencoba makar ingin membunuh Rasulullah, hingga akhirnya diusir dari perkampungan. Dan yang terakhir ini nanti ada Bani Quraidah, mohon maaf ya. Dari 3 suku ini, Bani Quraidah itu pengkhianatannya paling besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu terjadi pada saat peperangan, pada saat dimana seharusnya kesetiaan itu ditunjukkan, keimanan itu diuji, justru mereka itu melakukan pengkhianatan yang resikonya itu nanti bagi kaum muslimin hancurnya Madinah dari sisi dalam. Maka nanti jangan heran ketika Qainuqa, Nadir itu hanya diusir oleh Rasulullah, syukran jazakumullah, maka Quraidah itu nanti akan dieksekusi semua orang-orang dewasanya. Yang tidak dieksekusi hanya para wanita dan anak-anak saja. Mungkin ini terlihat kejam Bapak Ibu, karena nanti ada 600 orang yang akan dieksekusi oleh Rasulullah sampai dibikinkan parit gitu. Tapi kalau kita melihat dosa mereka, seandainya makar mereka itu, pengkhianatan mereka itu berhasil, maka seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah itu bisa terbunuh gitu. Makanya nanti dosa pengkhianatan dalam perang itu, atau mata-mata dan sebagainya, itu sangat berat. Baik, peristiwa ini terjadi setelah perang yang disebut dengan perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana saat itu semua orang-orang musyrik berkumpul, semua orang yang punya misi sama untuk menghilangkan Islam itu. Pokoknya kabeh musuh Islam itu jadi temennya orang Quraisy itu. Kan kaidahnya temennya, musuhku itu adalah temen gitu. Paham betul Bapak Ibu? Jadi kalau kita punya musuh yang sama, yang aslinya nggak temenan, itu menjadi teman demi mensukseskan misi dan visi yang sama itu. Common enemy ya. Jadi misalkan ini aslinya Rusia dan Cina itu mungkin tidak terlalu akrab misalkan, tapi karena musuhnya sama-sama
Amerika. Akhirnya mereka bersatu padu untuk menggulingkan atau setidaknya untuk mengimbangi Amerika. Atau bahkan nanti di akhir zaman kaum muslimin itu akan bersekutu dengan orang-orang Nasrani demi menggulingkan orang Yahudi. Ampunten nggih niki putrine kula rada anu liwari senengane gitu. Nah, kemudian selanjutnya ketika semua orang berkumpul dan ternyata itu menjadikan kepedean bagi Bani Quraidah. Mereka akhirnya ketika aslinya Bapak Ibu, Bani Quraidah itu pingin tetap memegang janjinya tidak memerangi Nabi Muhammad. Tapi enten satu pemimpin dari Bani Nadir yang kemarin kalah dan diusir, namanya Huyai bin Akhtab. Itu adalah bapaknya dari Ibunda Sofiyah binti Huyai. Jadi nanti anaknya itu akan menjadi istrinya Rasulullah. Huyai ini ulama Yahudi Bapak Ibu, karena Huyai ini keturunannya Nabi Harun. Nabi Harun niku kakangnya Nabi Musa. Jadi niki terah Yahudi niki punya napa niku terah bangsawan. Nah, Huyai bin Akhtab itu saking gedenge sama Rasulullah itu, dia sudah bertekad akan memusuhi Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Makanya ketika Rasulullah mengkompensasi Bani Nadir untuk diusir dan kebanyakan mereka pergi ke Khaybar, Huyai ini malah mendatangi Bani Quraidah, kemudian membisik-bisiki agar mereka ikut berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia melihat ini di perang ini bakal habis kaum muslimin. Madinah itu bakal rata dengan seluruh orang Arab yang bersatu. Tapi kan ternyata qadarullah Rasulullah punya strategi dari Persia membuat khandak atau parit, sehingga sebanyak apapun orang Arab yang ada saat itu mereka tidak bisa menembus pertahanan Madinah. Jadi Madinah saat itu defense ya, tidak menyerang. Menyerang hanya sifatnya ya kalau duel satu-satu atau panah-panah gitu. Kalau ada yang bisa nembus baru ditaklukkan, diperangi gitu. Jadi Madinah saat itu defense, dan ternyata Allah mengirimkan pasukan pertolongan berupa angin yang sangat kencang dan dingin yang mengobrak-ngabrik pasukan Arab saat itu. Itu digambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 25. Wa raddallahu alladziina kafaru bi ghaidihim. Allah itu mengembalikan orang-orang kafir ke negeri mereka dengan penuh amarah, karena yang tadinya mereka sudah jumawa bakal bisa menang dengan perlindungan dari Allah, mereka sama sekali tidak bisa menembus kota Madinah. Lam yanalu khaira, mereka tidak menerima kemenangan, tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Wa kafallahul mu'minin al-qital, dan Allah itu menghindarkan orang-orang beriman dari pertempuran. Jadi memang tidak ada pertempuran head to head saat itu, karena orang-orang musyrik tidak bisa menembus pertahanan. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya mungkin gambaran saat ini itu Israel dengan segala senjatanya, pasukannya, bisa menyewa tentara manapun, tapi ya tetap nggak bisa menaklukkan Gaza yang mungkin cuman secuil dari tanah Palestina Bapak Ibu. Yaitu semua karena pertolongan dari Allah. Dan itulah yang terjadi saat itu. Ketika Allah berkehendak, Allah kirimkan pasukannya sehingga mengobrak-ngabrik pasukan Arab saat itu. Saya dengar baru-baru ini Israel terjadi kebakaran yang luar biasa ya, itu bisa jadi jundullah Bapak Ibu. Allah kirimkan pasukan.
Cuman kan orang sekarang kadang itu nggak mikir itu sebagai pasukan Allah, jadi lebih ke ya itu fenomena alam atau apa gitu ya. Padahal bisa jadi itu adalah pertolongan dari Allah. Sehingga yang terjadi saat itu Bani Quraidah punya posisi yang terpojok, wis kadung mengkhianati perjanjian. Orang-orang Arab pulang ke negerinya masing-masing. Orang Quraisy pulang ke Mekah dan yang lain pulang ke tempatnya masing-masing. Sehingga mereka sendirian di Madinah. Nah, inilah kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberesi Bani Quraidah sekalian. Dan itu ada di lanjutan ayat tadi di surat Al-Ahzab ayat 26 dan 27. Wa anzalal ladzina dhaharuhum min ahlil kitab min sayasihim. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, yaitu di sini disebut ahli kitab karena emang Yahudi itu termasuk golongan kafir dari ahlul kitab. Orang kafir itu kan ada yang dari ahlul kitab, ada yang musyrik. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nah, ahlul kitab di sini adalah Bani Quraidah. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, dan Allah masukkan dalam hati mereka rasa takut karena mereka bertahan di benteng mereka yang tadinya mereka itu pede, pasukannya banyak, kemudian senjatanya lengkap, stok makanannya juga banyak. Tapi ketika Allah takdirkan masuk dalam hati mereka rasa takut, ya sudah. Perang itu kan nomor satu mental, Bapak Ibu. Jangan heran dulu orang Palestina dengan senjata batu berani menghadapi orang-orang Israel yang ada di tank-tank gitu. Ya karena perang itu mental. Nomor satu niku mental. Kalau sudah takut ya sudah. Jangankan kena tembakan, suaranya saja bikin lari gitu. Maka saya itu bukan pesimis ya, tapi kalau orang Indonesia saat ini membantu secara fisik datang ke bumi jihad, saya yakin untuk hari pertama kedua niku mesti pada lari-lari takut karena suara bom dan suara tembakan. Itu luar biasa mengerikan loh Bapak Ibu, mengeri banget gitu. Kita krungu ban bledos saya kaget gitu ya. Apalagi suara, kita kalau lihat videonya kan luar biasa Bapak Ibu. Niku gedung saja langsung ambyar itu kena roketnya Israel. Ya memang mental itu harus dilatih gitu. Nah, fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan. Nanti sebagian dari mereka ada yang kalian bunuh, ada yang kalian eksekusi, divonis mati, dan ada yang sebagian menjadi tawanan, yaitu anak-anak dan perempuan. Wa aurasakum ardhahum wa diyarahum. Mereka itu nanti akan memberikan warisan kepada kalian, ghanimah, berupa bumi, tanah-tanah dan rumah-rumah, wa amwalahum, dan juga harta-harta. Wa ardhan lam tata'uha, dan juga tanah-tanah yang belum digarap, yang belum diinjak. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Ahzab, jadi perang Ahzab niku perang mental Bapak Ibu, karena tahan-tahanan gitu, tahan kekuatan dan menguras fisik dan mental. Sehingga ketika kaum musyrikin itu pulang ke rumahnya masing-masing, kaum muslimin saat itu sangat lega. Karena akhirnya bisa istirahat dari pengepungan itu. Dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di rumah dan mau meletakkan senjatanya, tiba-tiba Jibril itu datang dan mengatakan, apakah engkau itu mau meletakkan senjatamu sedangkan kami para malaikat hendak pergi untuk melanjutkan peperangan.
maka bersegeralah kalian menuju ke pemukiman Bani Quraidah. Kami akan mengawalmu dan akan ikut meluluh lantahkan benteng-benteng mereka, dan akan kami tanamkan rasa takut pada hati-hati mereka. Nah, ini Jibril memberikan perintah ya, dari Allah kepada Rasulullah bahwa Rasulullah tidak boleh istirahat, tapi harus langsung ngurusi urusan pengkhianatannya Bani Quraidah. Karena sejatinya aslinya Rasulullah itu pingin istirahat sejenak dan baru setelah itu memikirkan bagaimana mengatasi Bani Quraidah, karena mereka jelas-jelas berkhianat Bapak Ibu. Tapi ketika Rasulullah ingin istirahat sejenak, justru ditegur oleh Jibril karena sejatinya para malaikat belum meletakkan senjatanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap ke para sahabat, mengumpulkan sahabat. Beliau mengatakan, la yusalliyanna ahadun, jangan sampai salah seorang di antara kalian melakukan sholat al-asr, sholat asar, illa fi Bani Quraidah, kecuali kalian sudah sampai ke Bani Quraidah. Jadi saat itu pasukan yang baru pulang dari perang Ahzab, yang saat itu belum menunaikan sholat asar Bapak Ibu, tiba-tiba dikasih instruksi oleh Rasulullah, kalian tidak boleh sholat asar sebelum sampai tiba di pemukimannya Bani Quraidah. Akhirnya semua sahabat, karena mereka itu punya mental sami'na wa ata'na yang luar biasa, walaupun letih-letih, walaupun masih capek dari perangan yang sebelumnya, mereka langsung menuju ke pemukiman Bani Quraidah. Dan ternyata Bapak Ibu, di sini ketika sepanjang perjalanan terjadi perselisihan antar para sahabat. Ada sahabat yang takut kalau kehilangan waktu sholat, padahal sebentar lagi maghrib, mereka belum sampai di pemukimannya Bani Quraidah, masih jauh. Akhirnya beberapa sahabat sholat, kemudian ditegur sama yang tidak sholat. Mereka mengatakan, kok kamu sholat? Padahal kan Rasulullah tadi mengatakan jangan sholat sebelum sampai di pemukiman Bani Quraidah. Kemudian dibalas, didebat oleh sahabat yang sholat. Maksudnya perintah Rasulullah, esensinya itu bukan sholat di sana, tapi kita harus segera berangkat. Ya tetap sholat di waktunya, dan nanti setelah sholat tetap dilanjutkan langsung. Karena inti dari perintah Rasulullah itu kita harus bersegera untuk pergi menuju ke pemukiman Bani Quraidah. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu nanti yang akan mendasari al-khilaf bainal ummah. Bagaimana kalau terjadi perselisihan di antara umat, khususnya masalah fikih itu. Yang satu melihat sesuatu dari zahirnya, teksnya mengatakan Rasulullah itu memerintahkan jangan sholat sebelum sampai di pemukiman Bani Quraidah, sehingga mereka sholat ketika sampai di sana, walaupun akhirnya sampai di sana itu menjelang isya gitu. Berarti kan sholat asare di waktu sholat maghrib itu jebos waktu sholat, yang aslinya kondisi normal itu hukumnya haram, tidak boleh. Ada yang mengambil esensinya, maksudnya esensi itu inti dari perintahnya itu kita harus bersegera untuk pergi ke sana tanpa harus melanggar perintah yang lain gitu. Jadi menjamak gitu ya. Nah, menjamak maksudnya itu menggabungkan perintah-perintah yang ada. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan kekuatan 3.000 pasukan Bapak Ibu. 3.000. Ini termasuk yang banyak. Bayangkan Badar saja waktu itu cuma 300. Berarti ini sama seperti 10 kali pasukan yang dibawa ketika perang Badar.
3.000 pasukan itu sing berkuda cuma 36. Berarti sisane jalan kaki. Nah kemudian setelah itu terjadi pengepungan 10 hari lebih, sehingga lama-lama karena dikepung. Nah ini Yahudi ini aslinya mentalnya ini nggak gede-gede amat Bapak Ibu gitu. Yahudi dikepung selama 10 hari saja niku ketar-ketir aslinya gitu. Orang Islam di Palestina itu dikepung berapa lama gitu. Oh sudah lama sekali, dibikin apa niku kayak penjara, tembok yang luar biasa dalam dan tingginya itu kan lama sekali. Bahkan bombardirnya itu kan sudah setahun lebih Bapak Ibu. Dan itu belum bisa takluk kaum muslimin gitu. Masya Allah, sebenarnya secara mental itu sebenarnya yang hebat itu malah kaum muslimin. Tapi ya di sisi lain kaum muslimin yang di luar Palestina kelihatan lemah sekali Bapak Ibu gitu. Karena dengan segitu banyaknya kita itu hanya seperti buih di lautan gitu. Kita bantu ya cuman ya apa donasi tok gitu nggih. Tapi ya itu salah satu bentuk kepedulian dan bukti keimanan kita daripada tidak sama sekali doa dan sebagainya gitu. Apalagi mohon maaf kok urusan boikot saja kok masih nggak bisa gitu. Itu lemah banget tandane mental keimanan kita. Nek jenengan cuma ninggal ke produk Yahudi kok ora iso gitu nggih. Berarti keimanan kita itu sudah sangat setipis kertas Bapak Ibu. Apapun alasannya, kalau produk itu jelas membantu Yahudi atau memang bikinan Yahudi, kita wajib untuk meninggalkannya. Walaupun secara fikih jual belinya itu sah-sah saja gitu. Tapi gitu, kalau nanti keuntungannya menjadi penyokong peperangan, menjadi amunisi mereka gitu. Nah, maka jenengan nanti akan ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan gitu. Maka hati-hati. Kemudian selanjutnya ke sini Rasulullah SAW kemudian mengutus satu sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah itu disuruh masuk, suruh negosiasi dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Apa keinginan mereka gitu. Ketika Abu Lubabah datang, semua wanita dan anak-anak itu menangis, mengiba gitu agar dikasihani. Sebagaimana Rasulullah dulu mengampuni dua Bani sebelum mereka yang berkhianat. Tapi Abu Lubabah saat itu justru beliau mengisyaratkan dengan tangannya di lehernya gitu. Jadi gini. Nah, wah semuanya malah semakin takut gitu. Nah, Abu Lubabah langsung merasa bersalah karena dia itu datang aslinya untuk negosiasi, bukan untuk menentukan sebuah perkara gitu. Dia kan tadi sudah mengisyaratkan bahwa mereka semua akan dieksekusi gitu. Akhirnya Abu Lubabah kembali dan dia mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi selama 6 hari gitu. Dilepas ketika mau sholat karena dia merasa bersalah sudah mengkhianati amanah dari Rasulullah sebagai seorang negosiator, malah dia menentukan gitu, sudah memberikan bocoran ketentuan keputusan gitu yang padahal aslinya belum diputuskan oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menawarkan, siapa yang kalian itu ridho menjadi hakim di antara kita yang nanti akan memutuskan perkara. Nah, Bani Quraidah itu punya sekutu di Madinah dari kaum muslimin dari suku Aus gitu. Kan di Madinah itu ada suku Aus dan suku Khazraj. Aus niku bolone Bani Quraidah. Maksudnya mereka itu dari dulu memang sudah menjalin hubungan baik. Akhirnya Bani Quraidah mengatakan, kami mau mengikuti apa yang diputuskan oleh pemimpin suku Aus. Namanya saat itu adalah Sa'ad bin
Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu pimpinan suku Aus. Nah, Sa'ad bin Mu'ad yang saat itu terluka, terkena anak panah di tangannya, ketika didatangi oleh rombongan Rasulullah, kemudian ditanya, apa putusan engkau terhadap sekutumu ini yang telah berkhianat? Maka Sa'ad bin Mu'ad langsung menjawab, bagi orang-orang dewasa yang memerangi kaum muslimin dan melakukan pengkhianatan, mereka harus dihukum mati. Adapun anak-anak dan wanita, mereka semua menjadi tawanan. Mereka semua ditawan dan harus ditebus, tidak boleh dibunuh. Nah, mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan, sesungguhnya engkau telah berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya apa? Pada dasarnya Rasulullah juga menetapkan hukuman seperti itu hanya saja agar lebih diridhoi atau diterima oleh semua orang. Rasulullah mengangkat Sa'ad bin Mu'ad yang saat itu kepala suku dari Aus untuk menetapkan hukumannya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kurang lebih saat itu ada 400 sampai 600 orang yang dewasa gitu, yang punya jenggot gitu ya, wis ketok gede gitu. Nah, terus yang mohon maaf yang sudah tumbuh bulu kemaluannya itu semua dieksekusi gitu. Dan termasuk Huyai bin Akhtab, bapak dari Ibunda Safiyah binti Huyai. Karena Safiyah nanti akan menjadi tawanan, dan ketika ada orang yang mendapatkan Safiyah, aslinya pertama Safiyah itu bukan jatahnya Rasulullah. Maksudnya ya dia dibagi-bagi saja kepada yang lainnya sebagaimana harta rampasan perang. Semua sahabat protes dan mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Safiyah itu orang pilihan. Dia tidak pantas dimiliki kecuali oleh Anda. Jadi gen rado meri-meri sing ngepek gen Rasulullah gitu. Nah, karena dia itu memang cantiknya luar biasa. Ibunda Aisyah mawon sampai meri Bapak Ibu gitu. Saking cantiknya gitu. Walaupun dia janda tapi janda muda saat itu. Usianya masih di bawah 20 tahun. Nah, jadi Huyai bin Safiyah binti Huyai itu semua orang tidak ridho nek dipek salah satu di antara kaum muslimin. Harus Rasulullah gitu. Karena ini wis napa nek Rasulullah sing ngepek kan rawani sing beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kita fokus di poin pelajarannya Bapak Ibu. Yang pertama, wajibnya kita itu sami'na wa ata'na. Secapek apapun Bapak Ibu, kalau syariat sudah memanggil, pemimpin sudah memanggil, komandan kaum muslimin sudah memanggil, maka kita wajib mengerjakan perintah itu. Apalagi nek Allah niku sing memanggil gitu. Maka nek jenengan niku nek sudah ada panggilan sholat, ya sudah sami'na wa ata'na. Tinggalkan apapun itu dan kerjakan. Kalau memang itu napa niku tidak ada udzur syar'i ya. Kan ada beberapa udzur syar'i yang nanti akhirnya orang itu boleh mengakhirkan sholat. Misalkan jenengan kok sedang mules, maka nggak boleh sholat dalam kondisi mules gitu. Misalkan jenengan antri kamar mandi, ya sudah diselesaikan antrinya gitu. Seandainya jenengan itu sedang posisi makan, ya harus diselesaikan makannya terlebih dahulu gitu. Tapi intinya kita diajari oleh Rasulullah niku, mohon maaf, beliau itu orang yang paling berhak untuk istirahat Bapak Ibu. Bar perang niku loh. Bar perang capeknya bukan main, lagi mau nyeleh ke geger gitu ya, istilah kita kan meh layeh-layeh sedilut wae gitu. Itu sudah disuruh perang lagi dan tidak ada penolakan dari Rasulullah. Dan ternyata ketika pemimpin memiliki mental seperti itu, maka akan diikuti oleh para anak buahnya.
Saya melihat ada beberapa pengusaha muslim yang mulai mendisiplinkan anak buahnya untuk sholat 5 waktu gitu nggih. Dan itu sukses Bapak Ibu. Nek pemimpinnya ya kaya ngono gitu nggih. Di beberapa pom bensin itu saya mendapati ada pelang gitu. Jika adzan berkumandang maka kami istirahat 15 menit gitu. Ada itu di beberapa tempat gitu. Atau memang toko yang memang disetting saat adzan kami akan tutup 15 menit gitu. Nah itu kalau bukti kalau pemimpin baik itu akan mengubah masyarakat juga menjadi baik. Nah jadi itu tadi pelajaran pertama, kita harus sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, seseorang itu boleh berijtihad. Berijtihad itu artinya dia bersungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu sesuai dengan hukum syar'i. Misalkan yang terjadi di kalangan para sahabat ini, yang satu sholat asar tepat waktu, tapi efeknya mereka terlambat datang ke pemukiman Bani Quraidah. Yang satu datangnya tepat waktu, tapi sholatnya tidak tepat waktu. Nah ini kan perbedaan khilafiyah namanya Bapak Ibu. Dan ini tidak dicela oleh Rasulullah. Ketika dilaporkan peristiwa ini, Rasulullah tidak mencela yang sholat dan tidak mencela yang telat sholatnya. Ya, karena mereka semua mengamalkan perintah Rasulullah, hanya beda sudut pandang. Artinya apa? Jenengan iku kalau mengambil ijtihad, tapi nek kita kan nggak sampai derajat ijtihad. Kita itu hanya mengikuti ijtihadnya para ulama saja. Nah kalau jenengan memakai ijtihad ulama A, sedangkan teman Anda memakai ijtihad ulama B, maka tidak boleh saling menyalahkan. Sebagaimana Rasulullah tidak menyalahkan mereka semua. Dan ulama tentunya ketika berijtihad itu pasti berdasarkan dalil syar'i. Nggak mungkin ijtihad tanpa dalil Bapak Ibu. Walaupun mungkin jenengan contohnya ada yang sholat subuh pakai kunut, ada sholat subuh tidak pakai kunut. Ya jenengan silahkan. Saya yakin subuh itu yang benar tidak pakai kunut, tapi jenengan tidak boleh menyalahkan yang pakai kunut. Sebaliknya seperti itu. Saya yakin kunut itu sunnah, tapi jenengan terus nggak boleh maksa sing ora kunut terus dikon kunut. Niku nggak kekanak-kanakan kayak gitu. Ya sudah. Kalau misalnya jenengan sholat jamaah manut imame wae gitu. Imame kunut nggih melu kunut, imame ra kunut ya aja kunut dhewe gitu nggih. Nah, karena ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Dosa menyelisihi imam itu jauh lebih gede daripada mau memperdebatkan ini sunnah atau tidak gitu. Jenengan diam pun itu sebenarnya ya ikut gitu loh. Kan nggak mungkin jenengan sujud duluan, itu malah dosanya luwe gede. Jenengan nggak mengangkat kanan tangan pun itu juga termasuk mengikuti kunut sebenarnya gitu. Nah jadi maksud saya apa? Kalau perbedaan khilafnya itu yang sifatnya furu'iyah, cabang gitu, masalah fikih, sebenarnya kita itu harus saling berlapang dada, karena itu sudah dicontohkan. Cuman kadang kita kurang belajar sehingga merasa ini yang paling benar dan yang lain salah gitu. Dan perbedaan ini hanya berlaku untuk masalah fikih Bapak Ibu. Nek masalah akidah nggih mboten enten perbedaan. Allah itu satu, niku nggak ada perbedaan gitu. Kemudian kita harus percaya dengan yang namanya malaikat, kitab-kitab. Walaupun kita umat Islam, Al-Quran adalah kitabnya, tapi kita tetap percaya bahwa Allah menurunkan Injil dan Taurat. Nah itu hal-hal kayak gitu nggak boleh berbeda gitu.
Yang akidah itu tidak boleh ada perbedaan. Karena kalau akidah keyakinan itu berbeda nanti terjadi penyimpangan. Berbeda dengan masalah fikih. Fikih itu masalah cabang. Kemudian yang ketiga, orang yang berbeda tetapi kok tidak bisa menerima perbedaan, itu biasanya bermula karena kekurangan ilmu. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa disebutkan ayat 59, An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war Rasul. Kalau kamu terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Nanti misalkan ini jenengan berbeda, jenengan tanglet, kamu dalilnya apa? Oh, dia dalilnya ini nih. Itu dalilnya bisa jadi Al-Quran atau hadis. Ya sudah, nek memang sudah ada dalilnya silahkan gitu. Tidak perlu kita perdebatkan lebih jauh itu, karena ternyata dia juga landasannya Al-Quran dan hadis. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa selegowo itu karena mungkin keterbatasan ilmunya. Maka biasanya perbedaan yang menjadikan perpecahan itu dasarnya karena ketidaktahuan. Saya pernah melihat Bapak Ibu enten video orang sholat di Afghanistan atau di sebuah tempat yang madhabnya Hanafi ya. Di madhab Hanafi kalau imam mengatakan waladhdallin, makmum itu tidak boleh mengatakan amin secara jahar. Jadi aminnya secara sir, nggak dengeran. Nek kita kan begitu waladhdallin pasti jangankan kita cah cilik langsung amin gitu nggih. Nah, itu keumuman di Indonesia. Ada orang yang sholat di sebuah tempat yang madhabnya Hanafi, sehingga ketika imamnya waladhdallin, dia mengatakan amin dengan keras, sebelahnya langsung nampol mulute Bapak Ibu gitu. Dikira aliran sesat gitu. Malah terjadi perkelahian gitu. Lah akhirnya imamnya yo melu melerai, salate sak masjid jadi batal kabeh gitu. Ini karena minimnya pengetahuan. Itu sedikit gambaran kalau kita itu tidak punya wawasan terkait dengan fikih perbedaan pendapat. Yang paling parah di Indonesia itu misal aku gak sholat ning kono ora nggo bismillah. Nah itu kan hal-hal kayak gitu kan tidak sepatutnya seorang muslim itu menjadikan napa niku perilakunya itu dasarnya bukan Al-Quran dan Sunnah. Itu kan prasangka-prasangka nafsu kayak gitu. Itu ta'assub namanya, nggak boleh. Nah, kemudian selanjutnya ketika ada dua pihak yang bertikai, maka boleh kita mengambil satu orang yang nanti menjadi hakim atau melakukan islah namanya. Islah itu apa namanya Bapak Ibu? Perdamaian atau perbaikan. Jadi jenenge wong nek bertikai niku kan mesti nek langsung head to head susah untuk ketemu jalan tengah. Maka harus ada satu orang, dan satu orang itu harus yang diridhoi oleh duanya. Niku nek permasalahan biasa. Nek masalah suami istri niku hakimnya bahkan lebih dari satu. Hakimnya ada dua. Nanti satu utusan dari pihak perempuan, satu utusan dari pihak laki. Nanti mereka yang merundingkan gimana enaknya pasangan suami istri ini. Nah itu boleh Bapak Ibu. Nah ini makanya sing menjadikan sesat sekte Khawarij itu ketika Ali mengutus satu utusan dan Muawiyah mengutus satu utusan. Utusan ini yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin siapa namanya gubernur Mesir itu, Amr nih loh, Amr bin As ya.
Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian mereka berunding dan menentukan keputusan. Orang-orang Khawarij itu tidak mau menggunakan kesepakatan itu karena mereka menganggap telah berhukum dengan selain hukum Allah. Padahal di dalam Al-Quran jelas kalau ada pertikaian kita boleh menggunakan seseorang untuk mengislah antara kedua belah pihak yang bertikai gitu. Nah, jadi intinya kita boleh menggunakan pihak ketiga untuk menciptakan kedamaian. Makanya nek bisa Bapak Ibu, saya kalau belajar sejarah itu cukup terkesan dengan posisi Indonesia. Kalau ketika ada perang-perang itu biasanya Indonesia itu mengambil pihak yang netral yang berupaya untuk memperbaiki kedudukan ya, misalkan kayak non blok atau apa gitu nggih. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya niki berkaitan dengan Abu Lubabah. Orang yang melakukan kesalahan itu Allah senantiasa akan membuka pintu taubatnya. Jadi Abu Lubabah itu dia dengan segala kesadarannya bertaubat kepada Allah karena telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah. Ini Abu Lubabah tadi yang negosiator tadi, yang aslinya diutus untuk berunding, malah dia menentukan putusan, maksudnya memberikan isyarat yang menunjukkan bahwa mereka itu bakal dieksekusi. Dia itu merasa bersalah dan akhirnya bertaubat kepada Allah dengan cara mengikat tubuhnya, dan sampai nanti Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengannya yang menerima taubatnya. Maksudnya apa? Pokoknya sebesar apapun kekeliruan kita, Allah itu akan senantiasa membuka pintu taubat bagi kita, bagi orang-orang yang tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Nggih, mungkin ini saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ibrah dari umat-umat terdahulu untuk menjadi pelajaran di kehidupan saat ini, sehingga kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.